Saudara sekalian, hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2015, peringatan wajib Santo Justinus Martir. Injil hari ini berbicara tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak tahu berterima kasih. Kalau digambarkan di dalam perumpamaan Injil hari ini, bagaimana sang tuan telah mengusahakan kebun anggur sedemikian rupa, lalu menyerahkan kebun anggur itu menunggu hasilnya kepada penggarap-penggarap. Ibaratnya penggarap-penggarap di sini praktis tidak mengeluarkan apapun kecuali merawat kebun anggur itu. Menarik para saudara yang terkasih, tatkala hasilnya itu sudah bisa dirasakan, justru ketika sang tuan pemilik anggur itu ingin mengambil bagian yang menjadi haknya, ternyata justru para pegawai-pegawainya disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Sampai akhirnya anaknya sendiri pun diutus dan itu juga dibunuh. Para saudara yang terkasih, apa yang mau digambarkan di sini? Sampai akhirnya kalau kita lihat nanti sang pemilik kebun anggur kemudian menjadi marah, lalu membinasakan penggarap-penggarap kebun anggur itu, lalu menyerahkannya kepada yang lain. Para saudara yang terkasih, orang-orang Israel yang merasa diri sebagai bangsa terpilih memiliki ketertutupan terhadap karya Allah. Mereka, kalau kita lihat di dalam Injil seperti digambarkan di dalam Injil hari ini, mereka terlalu sombong akan keterpilihan ini sampai-sampai pada akhirnya mereka menutup terhadap karya Allah. Bahkan tatkala sang Sabda diutus menjadi manusia, hadir di tengah-tengah mereka, Yesus pun ditolak oleh mereka. Maka Yesus mengutip satu kalimat yang ada di dalam perjanjian lama. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Apa yang mau digambarkan di dalam Injil hari ini? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, itu tidak lain adalah orang yang menutup rahmat Allah terhadap dirinya sendiri. Seperti digambarkan di dalam diri orang Israel. Mereka menutup diri terhadap kehadiran dan karya Yesus. Akhirnya mereka pun juga tidak menikmati, merasakan karya penebusan itu sendiri. Sebaliknya, orang-orang lain, orang-orang yang justru merasa tidak sebagai orang terpanggil, tetapi malah memiliki keterbukaan, justru merasakan karya penebusan Yesus ini. Apa yang terjadi di dalam diri Israel dan juga terjadi orang-orang lainnya itu bisa saja terjadi di dalam diri kita sekalian. Saat ini melalui sakramen pembaptisan bisa saja kita merasa diri sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpanggil. Namun para saudara yang terkasih, keterpanggilan saja tidak cukup. Harus disertai dengan keterbukaan akan karya Allah di dalam diri kita. Karena kalau tidak, itu berarti sama dengan kita menutup aneka macam rahmat. Dan satu hal yang patut kita lakukan adalah bersyukur atas keterpilihan ini. Sebagai wujud syukur kita adalah bertanggung jawab bahwa kepercayaan rahmat Allah yang diberikan kepada kita bukan diperuntukkan bagi diri kita sendiri, tetapi untuk kita bagikan bagi orang lain. Keegoan kita, seperti yang digambarkan di dalam penggarap-penggarap tadi, justru membuat rahmat itu menjadi buntu di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita refleksikan, rahmat Allah apa saja yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Sejauh mana selama ini kita mensyukuri segala rahmat itu? Dan apakah kita telah berbagi rahmat itu? Apakah kita telah menghasilkan buah-buah kasih atas rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Semoga saudara sekalian, kita senantiasa memiliki rasa syukur atas rahmat Allah, sehingga kita pun juga dibukakan rahmat Allah di dalam diri kita berkelanjutan. Dan jangan kita egois agar rahmat Allah itu tidak tertutup
bagi diri kita. Tuhan memberkati.